Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Gustiawan dengan NIM C1B020053. Saya ingin mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Laporan Keuangan. Baiklah, langsung saja. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah berkas yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana berkas tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depannya. Kemudian jenis laporan keuangan. Ada 5 macam, yaitu yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, laporan arus kas. Di dalam laporan ini biasanya berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan laporan ini yaitu untuk mengetahui perputaran keuangan sebelumnya. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal berisi tentang data-data modal perusahaan. Biasanya laporan ini juga dibuat untuk periode tertentu, bisa 6 bulan maupun 1 tahun. Karena di dalam waktu-waktu tersebut perputaran modal juga berubah-ubah sehingga perlu pencatatan. Yang keempat, laporan neraca. Laporan neraca biasanya berisi data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dibanding laporan sebelumnya. Bahkan di laporan ini juga diinput aktiva kewajiban dan modal. Intinya laporan neraca ini adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Fungsi laporan keuangan. Yang pertama, untuk menilai suatu perusahaan. Maksudnya di sini yaitu jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan mengalami kemunduran. Begitu pula sebaliknya. Di dalam laporan tersebut apabila banyak terjadi profit, berarti usaha sedang berkembang. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan membuang energi saja. Seluruh laporan ini adalah patokan evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Kemudian secara umum ada 2 pengguna laporan keuangan, yang pertama pihak internal dan yang kedua adalah pihak eksternal. Yang pertama pihak internal sebagai contoh yaitu pemilik, manajemen perusahaan, karyawan. Biasanya pengguna internal ini menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Kemudian ada pihak eksternal. Yang pertama investor, yang kedua analisis investasi, kreditur, lembaga pemeringkat, kemudian pelanggan, kemudian kompetitor, pemasok, otoritas pajak dan pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat umum. Kesimpulannya yaitu laporan keuangan merupakan data akurat yang berisikan seluruh laporan keuangan dalam kegiatan ekonomi. Laporan keuangan ini diperlukan untuk menentukan apakah sebuah perusahaan ini mendapatkan laba atau rugi. Dengan adanya laporan keuangan ini, para pemimpin dapat mengetahui kondisi perusahaannya. Laporan ini juga diperlukan para pemimpin untuk mengambil suatu keputusan untuk perusahaannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.